Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C023128. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi syariah, yang lebih tepatnya berjudul Konsep Dasar Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam, dan Akuntansi serta Perkembangan Transaksi Syariah. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI CIQNR CSRS sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk dalam sesi penjelasan. Untuk yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan cabang akuntansi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan tidak hanya menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi dan laporan keuangan telah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, definisi akuntansi syariah. Secara etimologis, akuntansi syariah itu sendiri terdiri dari dua kata. Kata pertama akuntansi, yang berarti merujuk pada sistem pembukuan berpasangan atau yang dikenal dengan double entry system. Kemudian kata kedua yaitu syariah, yang berarti aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh aktivitas manusia. Dengan demikian, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan yang tunduk pada hukum Islam. Oke, selanjutnya, akuntansi syariah itu sendiri terbagi atau terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu keterbukaan. Artinya, data keuangan perlu disajikan secara terang, mudah diakses, dan dipahami oleh semua pihak yang memiliki kepentingan. Lalu yang kedua yaitu kesetaraan. Setiap transaksi harus menunjukkan keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Lalu ada tanggung jawab. Akuntan dan pengelola keuangan memiliki kewajiban penuh dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka. Lalu simplicity, artinya proses pencatatan dan pelaporan keuangan seharusnya sederhana, tetapi tetap cukup jelas untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada larangan bunga. Setiap transaksi yang dicatat harus bebas dari unsur bunga, karena riba dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip Islam. Lalu ada penghilangan ketidakjelasan dan spekulasi. Artinya, semua transaksi harus dilakukan tanpa adanya ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan. Dan prinsip yang terakhir yaitu responsabilitas, yakni akuntansi syariah tidak hanya memikul tanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat secara umum. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah atau yang disingkat dengan LKS telah menjadi pilihan penting bagi sebagian individu, terutama bagi mereka yang memegang teguh keyakinan agama dan lebih memilih untuk tidak berurusan dengan bank atau lembaga keuangan konvensional. Preferensi ini muncul karena sistem berbasis bunga yang diterapkan oleh perusahaan konvensional sering dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lanjut, yaitu hubungan syariah Islam dengan akuntansi. Hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi sangat erat karena keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam konteks muamalah, syariah menekankan pentingnya pencatatan transaksi agar tidak terjadinya kelalaian atau ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat. Akuntansi hadir sebagai instrumen praktis untuk mewujudkan prinsip tersebut melalui pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan yang transparan. Selanjutnya yaitu pandangan menurut Al-Quran. Khususnya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menuliskan setiap transaksi utang piutang dengan benar, menghadirkan saksi,
dan menghindari pengurangan hak pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi akuntansi khususnya bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari perintah agama yang bertujuan menjaga keadilan dan kejelasan dalam muamalah. Lalu, yaitu perkembangan transaksi syariah. Sejak awal, praktik akuntansi dalam Islam sudah dikenal melalui lembaga yang dikenal yaitu Baitul Mal. Baitul Mal itu sendiri berfungsi sebagai bendahara negara dan menjamin kesejahteraan sosial. Kemudian seiring dengan meningkatnya transaksi berbasis syariah ini, baik di lembaga bisnis syariah maupun non-syariah, muncullah kebutuhan untuk mengatur pencatatan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan sesuai standar syariah. Kemudian ada standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah di Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, PSAK nomor 59 dan PSAK nomor 101 sampai 109. Standar ini berisi yaitu standar akuntansi yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan tidak hanya menyajikan informasi keuangan yang relevan dan tepat, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi telah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi sangat erat karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara adil dan transparan. Lalu, perkembangan transaksi syariah di Indonesia juga semakin pesat seiring dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem ekonomi Islami. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyajian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.